Shalom, saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program ini, ayo jadi berkat. Bagikan kembali renungan singkat ini sehingga ada banyak umat Tuhan juga memulai harinya dengan firman Tuhan. Ada banyak umat Tuhan juga yang lemah dikuatkan. Ada banyak umat Tuhan juga mengalami terobosan dan berkat-berkat Tuhan. Karena itu jadilah berkat, karena untuk itulah kita ada untuk menjadi berkat. Kita berdoa, kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Karena kami percaya ketika kami memulai hari-hari kami bersama dengan Tuhan, maka tergenapi janji firman Tuhan. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu. Maka semuanya, segala yang baik akan tambahkan dalam hidup kami. Kami membuka hati kami untuk firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau bagikan hari ini buat setiap kita. Di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31, firman Tuhan katakan seperti ini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Alkitab mencatat bahwa setiap orang yang menantikan Tuhan itu mendapatkan kekuatan yang baru. Tapi ada banyak dari kita masih bingung, apa sih maksudnya menantikan Tuhan, iya kan? Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, dalam terjemahan yang lain, firman Allah yang hidup, saya lihat dalam Yesaya 40:31 ini, dalam terjemahan firman Allah yang hidup atau FAYH, berkata seperti ini. Tetapi orang yang berharap, berarti menanti-nantikan Tuhan ini adalah berharap. Menanti-nantikan Tuhan ini berarti jangan pernah bosan menunggu. Karena biar bagaimanapun setiap kita manusia sudah punya konsep tentang menunggu. Iya kan? Dunia mengajarkan bahwa menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. Tetapi firman Tuhan tidak demikian. Firman Tuhan katakan orang yang berharap, orang yang menanti-nantikan, orang yang tetap menunggu untuk menantikan janji Tuhan digenapi akan diberikan kekuatan yang baru. Berarti saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita menantikan janji Tuhan, ketika kita menantikan doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, ketika kita menantikan firman Allah tergenapi dalam hidup kita, maka ada satu janji Tuhan yang diberikan buat saudara dan saya. Apa itu? Kita diberikan kekuatan. Sama-sama bilang sama saya diberikan kekuatan. Berarti dengan kata lain, pengharapan kita, orang yang berharap akan menghasilkan kekuatan. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah lemah. Itu seharusnya. Sehingga tidak ada kata keluar dari mulut orang percaya, aduh pendeta sampai kapan ya saya harus menunggu suami saya bertobat. Aduh pendeta saya capek kalau terus berdoa tapi tidak dijawab-jawab Tuhan. Aduh pendeta saya akhirnya ujung-ujungnya mengeluh. Kenapa? Karena tidak mendapatkan kekuatan. Akhirnya lemah, akhirnya lelah, akhirnya jenuh, akhirnya capek. Karena menantikan janji Tuhan. Nah hari ini kita diingatkan saudara yang dikasih dalam Tuhan bahwa ketika kita memiliki pengharapan, itu akan menghasilkan kekuatan dalam kita tetap terus menantikan janji Tuhan. Mungkin saudara selama ini berdoa tapi belum melihat jawaban doa. Tetapi tahukah saudara, ketika saudara lihat hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, saudara masih menantikan janji Tuhan. Saudara bisa melewati hari-hari itu loh. Tahun demi tahun saudara bisa lewati, sekalipun sampai hari ini saudara belum melihat jawaban doa dinyatakan oleh Tuhan. Tetapi waktunya sudah berlalu. Waktu itu terus berjalan dan saudara masih kuat melewati masa-masa itu. Itu yang saya bilang, terkadang kalau masalah Tuhan tidak hilangkan, maka Tuhan akan berikan kekuatan buat kita untuk menghadapi masalah. Amin saudara. Hari ini kita diingatkan untuk tetap terus memiliki pengharapan.
iblis akan berusaha mencuri pengharapan kita dan membuat kita merasa capek, merasa lelah, merasa jenuh dalam kita mengiring Tuhan. Tujuannya sederhana, kita akan cari jalan pintas untuk menemukan apa yang kita inginkan. Itu yang bahaya. Karena selalu saya sampaikan kalau Tuhan Yesus tidak menyediakan jalan pintas, saudara, Tuhan Yesus menyediakan jalan keluar. Jalan pintas berarti engkau mau cepat sesuai dengan waktumu, bukan waktunya Tuhan. Berbeda dengan jalan keluar, way out yang disediakan oleh Tuhan. Engkau harus lewati proses. Engkau harus lewati padang gurun. Engkau harus lewati kesukaran. Tujuannya adalah pembentukan karakter kita. Sehingga ketika pembentukan karakter itu terjadi dalam hidup saudara dan saya, kita keluar sebagai orang-orang yang dewasa melewati badai. Amin. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita lihat sama-sama dalam Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19. Penulis Ibrani katakan seperti ini, pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Sauh adalah jangkar, iya kan? Sauh yang kuat atau jangkar yang kuat yang aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi kalau orang berharap itu, pengharapan digambarkan oleh Alkitab sebagai sauh atau jangkar. Kenapa sauh? Kenapa jangkar? Karena sauh atau jangkar ini dapat menahan bobot kapal yang membuat kapal itu tidak dapat bergeser dari tempatnya ketika ada gelombang, ketika ada angin meniupkan gelombang, tapi tidak bergeser. Seperti itulah fungsi pengharapan. Pengharapan membuat kita tidak mudah tergeser. Apa yang tergeser? Iman kita. Apa yang tergeser? Kekuatan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya perlu kita memiliki pengharapan. Nah, bagaimana caranya kita bisa memiliki pengharapan? Sederhana, ada firman. Ketika Abraham menantikan Ishak yang dijanjikan oleh Tuhan, waktunya tidak sebentar, saudara. Waktunya panjang, waktunya lama. Tetapi setiap kali Abraham mulai tawar hati, setiap kali Abraham mulai lagi ragu, di situ Tuhan berikan Abraham kekuatan untuk mengingat kembali akan firman-Nya, akan janjinya. Itu sebabnya saya mengajak setiap umat Tuhan, ketika engkau mulai lemah, ketika engkau mulai lelah, ketika engkau mulai jenuh mengikut Tuhan, oleh karena doa-doamu belum dijawab, oleh karena janji Tuhan belum digenapi dalam hidupmu, tetap pandang Tuhan. Sama-sama bilang sama saya harus tetap pandang Tuhan. Jangan pandang masalahmu. Kalau kita hanya fokus kepada masalah kita, kita fokus kepada penderitaan kita fokus kepada kesusahan hidup kita, tidak akan pernah lama. Itu akan membuat kita lemah. Itu akan membuat kita semakin hari semakin terpuruk, semakin hari semakin down, semakin hari semakin lemah. Karena itu Alkitab mengajarkan kepada setiap kita, pandang salib Kristus. Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan dimanapun saudara berada, ayo bangunlah dasar pengharapan kita. Karena ketika engkau berharap, engkau diberikan kekuatan. Engkau mau mengalami kekuatan daripada Tuhan, sederhana. Milikilah pengharapan. Bagaimana kita memiliki pengharapan? Tetaplah fokus kepada janji Tuhan. Tetaplah tertanam dalam firman Tuhan. Stop fokus kepada masalahmu. Stop membesarkan masalahmu. Belajar untuk tetap terus berpegang kepada janji Tuhan. Karena janjinya jelas, Ia yang berjanji, Ia akan menepati apa yang Dia janjikan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat benih firman Tuhan. Kami bersyukur kami adalah anak-anak Tuhan yang hidup bukan karena melihat. Kami hidup karena percaya. Mungkin sampai hari-hari ini ada banyak anak-anak Tuhan yang sedang menantikan janji Tuhan belum tergenapi dalam hidup mereka. Sebagian lagi ada yang berdoa namun belum melihat jawaban doa tergenapi dalam hidup mereka. Tapi hari ini kami diingatkan untuk tidak pernah boleh kehilangan pengharapan kami. Karena pengharapan menghasilkan kekuatan untuk kami tetap terus berjalan mengalami berkat-berkat Tuhan. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Sehingga tidak ada satu orang pun yang terlepas dari pengharapan kami kepada Tuhan. Karena kami percaya pengharapan kami kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan.
Hari yang secara khusus hamba berdoa buat mereka yang sakit. Karena hamba percaya ada tertulis disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka. Firman-Mu berkuasa, itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan oleh bilur-bilur-Mu mereka yang mendengarkan firman Tuhan hari ini dijamah dan disembuhkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat saat yang indah ini Tuhan. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Pengharapan kita kepada Tuhan akan menghasilkan kekuatan untuk kita tetap terus bertahan di tengah-tengah badai. Tetaplah bertahan. Tuhan Yesus memberkati kita.